Jangan, ini perusahaan, rekan lainnya akan tahu. Tapi... Sudahlah, kau kerja dulu deh. Aku mau lanjutkan kerjaku juga. Dia pasti marah karena aku nggak melindunginya dengan baik selama ini. Mau dirahasiakan sampai kapan sih? Pak Luis, ada info dari HRD. Siska adalah peringkat 1 dari kampus lulusan Anda. Selama di kampus, dia tangani semua proyek penerjemahan besar. Berarti, dia adalah junior Anda. Kalian berdua memang ditakdirkan deh. Iya. Kalau dia mampu, ajak dia masuk ke proyek baru kita. Baik. Oh iya, kalungnya putus. Bantu aku carikan hadiah baru, mau aku berikan padanya. Baik, Pak Luis. Tony nggak berguna. Apakah dia sebut namaku juga? Bu Anissa, jangan marah dong. Sekarang Anda adalah istri Pak Luis. Tony nggak akan berani melapor. Kenapa kau tahu Kak Louis sudah menikah? Pak Luis yang bilang kok. Bu Anissa, Nyonya Erlinto. Anda dan Pak Luis sudah menikah. Kenapa nggak diumumkan? Sepertinya nggak ada yang tahu siapa istri Kak Louis. Ini adalah kesempatan bagus. Aku adalah kepala departemen dari perusahaan. Nanti pasti akan mengaruhi pekerjaan. Makanya kau tetap panggil aku Ibu Anissa saja. Di kantor aku panggil Bu Anissa. Di luar itu, aku lebih suka panggil Nyonya Erlinto. Terserah. Tapi kau harus bantu aku jaga rahasia ini ya. Nyonya Erlinto, tenang saja. Penerjemah nomor 1 Pak Luis selalu Anda. Di proyek baru ini, apakah boleh ajak aku juga? Aku bersumpah, nggak akan buat kalian malu kok. Ada bagusnya punya bawahan. Bisa bantuin aku di saat genting. Boleh, kau akan jadi wakil penerjemah kali ini. Terima kasih Nyonya Erlinto. Aku harus persiapkan dengan baik untuk konferensi proyek baru ini. Aku harus ubah pandangan Kak Louis terhadap aku. Kau mau bawa aku kemana sih? Lihat saja sendiri. Suka nggak? Kenapa kau belikan ini untukku? Aku tahu kinerjamu sangat bagus, tapi selalu diremehkan karena tinggi badanmu. Semoga sepatu hak tinggi ini akan membuatmu jadi lebih tegar. Terima kasih, tapi sepatu hak tinggi ini tampak mahal sekali. Ini hanya salah satu alat bagimu untuk kerja. Yang paling penting adalah kemampuanmu. Kau pantas kok. Gak usah menolak. Kau kenapa? Gak suka? Bukan, aku suka sekali kok. Terima kasih, Kita sudah menikah. Gak usah ucapkan terima kasih padaku lagi. Oke, aku akan berperan dengan baik di acara konferensi itu. Apa? Penerjemah untuk konferensi perilisan proyek baru nggak melibatkanku? Benar. Kau hanya anak magang baru, proyek seperti ini belum bisa kau gapai. Tapi saat di kampus aku sudah lewati banyak pengalaman menerjemah di konferensi luar negeri. Aku sanggup kok. Nggak tahu diri. Penerjemah akan mewakili reputasi perusahaan. Kau? Pada intinya, semuanya hanya karena aku pendek. Baguslah kalau kau mengerti. Pak Louis, tim penerjemah sudah aku siapkan. Totalnya ada 2 orang. Gimana menurut Anda? Bawa Siska juga. Tapi dia hanya anak magang loh. Dia nggak sanggup. Pak Louis, saya sanggup kok. Aku adalah kepala departemen penerjemah. Kau kira kau bisa naik ke panggung? Bermimpilah. Semua mengandalkan kemampuan, bukan imajinasi. Kuliah nggak sama dengan lingkungan kerja. Proyek perusahaan dan konferensi global adalah hal berbeda. Menurutku, kau nggak akan sanggup. Nanti bisa dipastikan saat di panggung. Oke, saksikanlah. Kak Louis, kenapa kesini? Mau lihat kondisi persiapanku? Bukan kok, kami mau lihat Siska. Jenny, Bibi adalah penerjemah pribadi ayahmu. Sangat hebat, bukan? Siska jauh lebih hebat darimu. Ini adalah draft yang baru direvisi. Coba terjemahkan. Maju dalam 5 menit. Oke, akan kukerjakan. Bu Anissa gawat. Asra tiba-tiba sakit perut. Coba cek kondisinya. Kok bisa begitu? Kenapa dia jadi begitu? Sepertinya salah makan. Mungkin keracunan makanan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Aduh, dari pihak rumah sakit bilang semua ambulans lagi sibuk. Kalau nggak mau tunggu, kita sendiri yang antar ke sana. Tapi kita semua nggak bisa mengemudi. Gak ada waktu. Kau bisa menyetir. Serahkan pekerjaannya ke Siska saja. Waktunya sedikit. Bisa nggak? Ayah, percaya ibu dong. Ibu tenang saja, kami akan bantu ibu. Tenang saja, serahkan padaku.
Maaf Siska, masuk ke tempatnya dulu ya. Semuanya menunggumu. Baik. Aksimu cepat juga, lumayan bagus. Bu Anissa, lain kali harus sering bantu aku ya. Jangan lupakan bonus aku. Tenang saja. Siska, bukankah kau merasa kemampuanmu sangat bagus? Sebentar lagi, kau akan dipermalukan. Ada apa ini? Kenapa konferensi proyek baru belum mulai? Tahun ini, grup Erlin tuh mengundang banyak rekan global. Apakah akan memasuki pasar baru? Jangan-jangan akan langsung hancur di sini. Ayah, kenapa ibu belum datang? Percaya dengan ibu nggak? Iya, ibu sangat hebat kok. Ayah, ibu cantik sekali. Maaf sekali semuanya, saya sudah terlambat. Jangan belagu dulu, pertunjukan akan dimulai. Aku mau lihat apa kemampuanmu. Kenapa? Kok nggak bicara? Sudah bisa dimulai. Para mitra yang terhormat, selamat datang. Bukankah penerjemah grup Erlinto adalah perwakilannya juga? Kenapa malah suruh wanita pendek dan berpenampilan buruk yang maju? Kalau grup Erlinto nggak perhatikan penampilan penerjemahnya, berarti nggak menghargai kami juga, benar kan? Benar, penerjemah yang sebelumnya adalah wanita yang sangat cantik. Kenapa malah suruh anak kecil yang maju sih? Kenapa grup Erlinto malah suruh dia yang mulai acaranya? Apakah mau menghina kami? Ganti orang! Pak Louis, kalau begini terus, mungkin akan pengaruhi kerjasama. Pak Louis, proyek ini nggak boleh gagal loh. Masih sempat gunakan rencana cadangan. Kenapa? Anak kecil sepertimu nggak tahu malu ya? Masih nggak mau pergi? Sengaja mau menggertak kami semua? Penampilanmu nggak bagus, kinerjanya nggak bagus juga, hah? Bisa kerja nggak sih? Benar, kalau kinerjamu buruk, jangan maju ke depan dong. Cepat ganti orang. Ganti orang. Cepat ganti orang. Ganti Ganti orang. Cepat ganti orang. Semuanya. Wawasan nggak terpatok usia. Kemampuan nggak pada tinggi badan. Yang dipedulikan harusnya adalah kualitas seseorang. Bukan hanya raganya saja. Ada banyak sekali orang berpengaruh yang ternyata memiliki fisik yang pendek. Bahkan banyak sastrawan negara kita yang tinggi badannya rendah semua. Manusia bisa berkembang sampai zaman sekarang karena wawasan yang banyak dan kemampuan kerja yang baik. Bukan karena fisik yang tinggi. Kalau enggak di zaman dulu. Nyonya hebat sekali. Bisa langsung ubah situasinya. Dengan pola demikian, grup Erlinto pun bisa berkembang ke tingkat global. Makanya bisa kerjasama dengan rekan di luar negeri. Banyak alasan. Tunjukkan kemampuanmu dong. Benar itu, benar. Kalau nggak bisa, ganti orang. Selamat datang di acara konferensi perilisan proyek grup Erlinto. Welcome to the launch event of the Erlinto Group project. This is a project that combines intelligence and future predicting to create an artificial intelligence. That is a good thing for everyone. Thank you. Gak mungkin. Gak hanya selesaikan masalah dengan cepat. Dia bahkan hafal seluruh artikelnya. Ayah, kenapa aku nggak ngerti dengan bahasa yang ibu ucapkan? Kau akan ngerti ketika dewasa. Ibu hebat nggak? Ada banyak istilah teknis di artikel. Walaupun aku yang terjemahkan, belum tentu bisa sebagus itu. Dia bisa terjemahkan tanpa naskah. Gak salah sedikit pun. Silahkan bertanya. Saya akan beritahu segalanya. Everyone can ask questions. I will answer everything I know. Selanjutnya, CEO dari grup Erlinto dipersilahkan untuk naik ke panggung. Sesuai dengan ucapan Siska, grup Erlinto memang lebih mementingkan bakat dan kemampuan seseorang. Di sini aku berjanji, mulai sekarang, grup Erlinto akan lebih perhatikan profesionalitas karyawannya. Proyek baru ini akan punya tim terbaik. Pak Louis, dengan ucapan Anda, tentu saja kami harus ikut serta dalam proyek baru grup Erlinto ini. Benar kan? Iya, kalau Anda sudah berkata demikian, kami pun gak mau ketinggalan. Kemampuan lebih penting daripada penampilan. Terima kasih semuanya. Selanjutnya silahkan adakan diskusi bersama. Semuanya, semoga hari kalian nikmati hari baik ini. Dear partners, I hope everyone has a pleasant day today.
Ayo pergi. Ibu hebat sekali. Hari ini kerjamu bagus. Mulai sekarang, gak usah pakai sepatu hak tinggi lagi. Jangan. Nanti dilihat orang lain. Oke, kau tangani sendiri saja. Ingat pakai plester. Oke, terima kasih sudah percaya padaku. Aku yang berterima kasih. Acara hari ini sangat sukses. Malam ini aku akan traktir seluruh karyawan perusahaan. Kau ikut juga ya? Oke, aku akan ke sana. Ibu, peluk Jenny, peluk Jenny. Ayo peluk, yuk. Ayah, ibu lihat ke sini. Senyum. Ayo. Siska, ku dengar kau sudah menikah. Benar. Kenapa? Mau kasih aku uang? Kenapa kau gunakan Jenny untuk dekati Louis? Apakah kau mau hianati suamimu itu? Aku nggak goda Pak Louis. Dia hanya ramah dan ingin balas budi. Sedangkan kau selalu tampil genit di depan Pak Louis. Kalau nggak salah, Pak Louis sudah menikah juga. Apakah kau mau jadi selingkuhan? Aku nggak peduli. Dengar baik-baik. Sebaiknya kau ikuti saja suamimu yang nggak berguna. Jangan goda Kak Louis terus. Kau nggak pelajari keterampilan terjemahan, malah ikuti pria lain terus. Gak berguna. Katakan sekali lagi. Aku bilang kau nggak berguna. Ini aku. Pak Louis, kenapa kau di sini? Di sini nggak ada orang. Jangan panggil Pak Louis dong. Louis? Panggil sayang. Kau mabuk? Tadi berbincang dengan rekan kerja. Cuma minum sedikit. Masih bisa makan malam di luar? Bisa kok. Aku istirahat dulu. Siska, saat naik ke panggung, apakah terjadi sesuatu? Naskahnya hilang. Apa? Mungkin gak sengaja jatuh di tempat lain. Untung saja aku ingat semuanya. Kalau enggak, kau pasti akan malu. Gak apa-apa. Aku akan selidiki semuanya. Siska, biarkan aku istirahat dulu. Hah? Semalam aku minum sebanyak apa? Nggak mabuk. Acara malam ini sukses sekali. Aku masih bisa minum. Masih bisa minum. Oke. Kau nggak mabuk. Kenapa ototmu bagus sekali? Siska, Lagi-lagi begini. Nggak boleh minum lagi. mau kemana? Kau sudah bangun? Pernikahan kita dirahasiakan. Kalau ada yang lihat aku keluar dari kamarmu, pasti akan ketahuan. Ini kamarmu. Kalau begitu, kau yang pergi? Panggil sayang dulu. Sayang. Siska,
Ada mitra bisnis yang perlu terjemahan. Cepat bangun. Aku akan ke bawah. Kenapa ada suara pria sih? Itu suara dari TV. Aku akan ke bawah kok. Kalau bukan karena sibuk, aku nggak akan mencarimu. Ih, kau sengaja ya? Bukan. Pernikahan kita rahasia, jangan berulah ya. Tampangmu sangat galak. Mirip sekali dengan Jenny. Tentu saja, aku ini ibunya, walau cuma ibu tiri. Nyo? Siska, proyek baru ini agak mendesak. Pak Louis sudah dinas ke luar negeri. Kalau ada masalah, cari aku saja. Baik, kau pergi dulu. Baik, Nyonya. Loh, bukankah ini Siska? Kenapa? Nggak bisa dapat Kak Louis? Jadi mau goda Baim saja? Kau nggak gosok gigi, mulutmu bau sekali. Nyonya Erlinto, aku sudah mengecewakan Anda di acara itu. Ini adalah data yang aku dapat mengenai Siska. Anggap saja sebagai kompensasi. Paman Siska rugi saham dan berhutang banyak. Kali ini akan menarik sekali. Walaupun aku akan pergi dinas. Tapi bisa kusaksikan saat kembali. Siska, terjemahan yang kau buat sungguh bagus sekali. Diskusi jadi berjalan lancar. Terima kasih banyak. Baguslah kalau begitu, ini pekerjaan bersama kok. Oke, kedepannya kita terus kerja sama ya. Kau jauh lebih hebat daripada orang-orang yang nggak tahu diri itu. Kau kenapa? Apakah sakit mah? Aku punya obat. Mau minum? Enggak apa-apa. Mungkin pagi ini aku makan kebanyakan. Lanjutkan kerjamu dulu. Oke deh, minum air hangat ya. Oke. Aku nggak menstruasi lebih dari sebulan. Jangan-jangan. Halo, aku mau beli alat tes kehamilan. Gadis zaman sekarang gak merawat diri sama sekali. Benar. Padahal masih kecil. Entah sudah dewasa atau belum. Malah tidur dengan pria asing. Bahkan sampai hamil. Gadis kecil ini tampak polos. Mungkin sudah jago menggoda loh. Aduh. Halo, 40.000. Terima kasih. Terima kasih, aku sudah dewasa. Lagi pula, sudah menikah juga. Siska? Kenapa dia beli obat? Aku hamil. Di perutku ada bayi. Tapi Louis sudah menyukai orang lain. Dia pernah bantu aku. Aku nggak boleh menekannya dengan anak. Siska? Kau sudah pulang. Kenapa hari ini kau ke klinik? Apakah dia lihat bahwa aku beli alat tes kehamilan? Ini anaknya juga sih. Dia berhak tahu. Oh iya, ada yang ingin aku katakan. Pak Louis, maaf mengganggu. Ada masalah baru pada proyek barunya. Mohon bantu berikan petunjuk. Malam ini aku akan lembur. Nanti aku akan suruh supir antar kau pulang. Nggak usah, aku pulang sendiri saja. Oke. Sudahlah, ku beritahu setelah pulang saja deh. Kalian mau ngapain? Pak Louis,
Anda kerja sekeras ini supaya bisa lebih cepat ketemu Nyonya. Sungguh romantis. Diam. Kerja yang benar dong. Baik, baik. Aku akan antar Anda pulang. Jangan berulah terus. Gak akan ada yang menolongmu. Kalian siapa sih? Kalian mau bawa aku kemana? Paman dan bibimu sudah terima mahar dari bos kami. Kau harus menikah dengannya. Dia tampak mulus sekali. Sayangnya agak pendek. Entah bos akan suka atau enggak. Benar-benar, aku terlalu pendek. Pasti keturunan bos kalian akan rusak. Mendingan ganti orang saja. Aku dengar kau adalah lulusan mahasiswa. Anaknya pasti akan jadi pintar. Nggak apa-apa kalau pendek deh. Benar. Ini tindakan ilegal loh. Apanya yang ilegal? Sudah terima mahar kok. Sudah ada janjinya. Pak Louis, Anda buru-buru pulang untuk ketemu Nyonya kan? Mau ngapain? Jangan bergerak. Kakimu akan kupatahkan. Berapa uang yang sudah pamanku terima dari kalian? Beritahu aku akan kembalikan. Keluargamu sudah miskin sekali. Memangnya kau punya uang? Aku nggak punya, tapi suamiku punya. Aku bisa pinjam padanya. Sudahlah. Cepat jalan. Segera kirim dia ke lokasi. Siapa sih? Cari gara-gara ya? Siapa yang berani menghalangiku? Jangan takut. Jangan takut. Baim, kau tangani mereka semua. Baik. Orang-orang itu... Gak usah buru-buru. Seharusnya kau istirahat dulu. Terima kasih. Kau kenapa? Gak enak badan? Oke, aku mengerti. Aku baik-baik saja. Kalau kau sibuk, pergi dulu. Aku temani kau dulu. Aku sudah aman kok. Cuma perlu istirahat sebentar. Nanti aku akan ke rumah sakit untuk diperiksa. Oke. Hati-hati di jalan. Aku tunggu di depan rumah sakit. Oke. Siska, akhirnya aku menemukanmu. Paman, Bibi. Ibumu lagi sakit. Dia mau melihatmu untuk terakhir kalinya. Makanya kami mencarimu. Ibuku sakit apa? Kanker pneumonia. Kanker yang disebabkan pneumonia. Cepat pulang dengan kami. Tunggu. Setelah ayahku meninggal, kalian gak pernah muncul? Kenapa sekarang malah khawatirkan kondisi ibuku? Kami merasa berhutang pada kalian. Kami ingin tebus kesalahan. Iya. Kalian menipuku. Orang-orang itu utusan kalian, kan? Aku tahu dia nggak mudah ditipu. Harusnya langsung ditangkap saja. Aku dengar kau kirim mereka semua ke kantor polisi. Beraninya kau merusak rencanaku. Dasar gadis sialan. Lancang sekali. Kalau kalian gak pergi, aku akan lapor polisi. Sepertinya kau nggak mau tahu kabar ibumu ya? Hah? Ponsel ibuku? Pantas saja aku gak bisa menghubunginya. Apa yang kalian inginkan? Ikut dengan kami. Akan kuberitahu. Masuklah. Ibuku benar tinggal di sini. Kalian menipuku ya?
Itu ibumu, kalau nggak mau ketemu, pergi saja dari sini. Sepertinya nggak ada yang tinggal di sini. Ibuku ada di mana sih? Wah, ini mahasiswanya. Halo sayang. Wajahnya cantik juga. Pada pendek sekali sih. Harusnya mahar itu kukurangi saja. Aku rugi deh. Kau siapa sih? Kenapa kau di sini? Ibuku di mana? Apaan sih? Keluargamu sudah menikahkanmu padaku. Malam ini kau harus tidur bersamaku. Pak Louis, ada orang yang lihat Nyonya dibawa pergi oleh pasangan tua. Belum tahu identitasnya. Nyonya dibawa pergi oleh pamannya sendiri. Cari sekarang juga. Baik. Kau nggak bisa kabur, menurut saja pada suamimu. Paman, kau sanggup lakukan hal selicik ini? Aku anak adikmu satu-satunya, aku keponakan kandungmu. Siska, ayahmu sudah lama meninggal. Semua ini demi dirimu. Jadi aku carikan suami yang baik untukmu. Jangan melawan. Kalian nggak tahu diri. Sejak ayahku meninggal, kalian nggak pernah peduli denganku dan ibu. Sekarang aku sudah dewasa, kalian malah tiba-tiba datang. Semua ini hanya demi uang. Tentu saja demi uang. Wanita memang harus dinikahkan. Ibumu malah menolak. Ibumu pasti sudah bodoh. Ibuku ada di mana? Cepat katakan. Ibumu sedang melakukan pekerjaan keterampilan. Gak mau keluar rumah kok. Jadi ibu baik-baik saja. Kalian menipuku. Memangnya kenapa? Kau nggak akan bisa kabur. Aku sudah menikah. Ada apa ini? Kok gak bilang sama sekali? Kalian bilang dia masih melajang dan masih perawan. Kami juga gak tahu. Siska, jangan sembarangan bicara. Enggak kok, aku sudah menikah. Menyerah saja deh. Bahkan masih belum cerai. Kami akan suruh dia cerai. Iya. Aku nggak akan mau cerai. Kalian menipuku ya? Tunggu. Aku gak mau lagi. Jangan. Kembalikan maharnya. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi dong. Gadis sialan. Beraninya kau menikah diam-diam. Katakan siapa suamimu, cepat cerai sekarang. Aku nggak akan cerai. Lagi pula aku sudah hamil. Oke, sudah ada anak haram. Katakan, berapa mahar yang kau dapatkan? Katakan, cepat serahkan padaku. Kalau enggak, anakmu akan kupukuli sampai keguguran. Kalian mau membunuh ya? Berani halangi kekayaanku. Sepertinya kau mau mati bersama anak harammu. Mati saja kau. Jangan pukul. Mati saja kau. Kau ada di tanganku. Suamimu pasti akan berikan uang. Siska, kau di mana? Pecundang ini yang sudah meniduri Siska. Bawa mahar sebanyak 1 miliar. Kalau enggak, jangan harap bisa temui istri dan anak di kandungannya. Dia hamil. Cepat lapor polisi. Jangan. Ini masih berani melapor. Lancang sekali. Kalian kejam sekali. Pasti akan ditangkap polisi. Siska, halo? Pak Louis, lokasinya ditemukan. Percepat mobilnya. Siska, tunggu aku. Harus tunggu aku. Gadis sialan. Kau terus-terusan halangi kekayaan kami. Aku harus berikan pelajaran kepadamu. Sayang,
Pukuli perutnya. Gugurkan saja anaknya. Suaminya pasti akan menceraikannya. Cepat. Kalian kejam sekali. Kejam? Hari ini aku akan gugurkan anakmu. Pokoknya kau harus turuti kami seumur hidupmu. Mati saja. Jangan pukul. Aku akan suruh suamiku bawa maharnya untuk kalian. Jangan kabur. Jangan kabur. Jangan kabur. Jangan kabur. Hentikan. Tangkap dia. Tangkap dia. Cepat tangkap dia. Mau kabur? Coba kabur saja. Kalau kabur lagi kakimu akan kupatahkan. Dengar baik-baik. Walaupun kau jadi cacat, kau tetap bisa kujual. Kalian gak tahu diri. Aduh, nak. Salahkan saja ibumu yang bodoh. Siapa suruh kau lahir di keluarga yang sialan ini? Hentikan! Hentikan! Louis? Louis, kau Gimana kondisimu? gak apa-apa. Aku bawa ke rumah sakit ya. Hentikan. Kau siapa? Jangan urusi masalah keluarga kami. Siska adalah istriku. Tentu saja ini urusanku. Oh, ternyata kau pria sialan itu. Dengar baik-baik, kalau nggak bawa mahar, jangan harap bisa bawa dia pergi. Jangan berikan, jangan. Kau mau menculiknya ya? Kalau kalian menyentuh kami akan lapor polisi. Oke, lapor saja. Suruh polisi yang cek. Kira-kira kalian akan dipenjara berapa lama? Kami cuma gegabah. Kami gak akan ganggu Siska lagi. Tolong ampuni kami. Benar-benar, Siska masih baik-baik saja. Tolong ampuni kami. Sekarang sudah takut. Terlambat. Bawa mereka. Jangan. Jangan. Sudah diselidiki. Ayah Nyonya sudah meninggal. Hanya Nyonya dan ibunya yang tersisa. Mereka hanya berdua. Yang menculik Nyonya adalah paman dan bibi Nyonya. Mereka nggak pernah peduli. Sekarang punya utang banyak. Mau gunakan Nyonya untuk dapat mahar. Buat mereka musnah. Selain itu, jemput Ibu Siska ke sini. Gimana? Sudah stabil. Tapi jangan sampai terluka ataupun terpukul lagi. Kalau enggak, ibu dan anaknya akan dalam bahaya. Baik. Aku nggak bermaksud sembunyikan masalah kehamilanku. Aku belum dapat kesempatan untuk bilang. Kalau aku nggak inginkan anak ini, aku... Aku mau. Aku mau anak ini. Kita sudah menikah. Tentu saja boleh punya anak. Siska, kau hanya perlu fokus dan lahirkan anak ini. Kalau punya kekasih, tetap bisa punya anak dengan wanita lain. Ada apa? Nggak apa-apa kok. Aku juga ingin melahirkan anak ini. Oke, besok kita akan beritahu nenek tentang kehamilanmu. Apakah Jenny akan keberatan? Jenny adalah anak baik. Dia pasti akan menantikan kedatangan adik baru. Lagi-lagi dia selamat. Nyonya Erlinto, akhirnya Anda kembali. Saat Anda dinas selama sebulan, Siska sangat angkuh sekali. Aku baru pergi sebulan. Kalian malah sudah ditindas seperti ini olehnya. Jenny selalu ikut Siska. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Pak Louis mempermasalahkannya, kami semua akan dihabisi. Dasar nggak berguna, bahkan nggak bisa tangani orang pendek. Sebenarnya aku ingin mulai umumkan rahasiaku. Kau selalu ada di sisiku. Kalau ada rekomendasi dariku, posisimu pasti akan makin meningkat. Tapi sekarang... Nyonya Erlinto, Anda mau membantu aku? Tentu saja. Siska sering menggoda Louis. Kau adalah bawahanku. Dia nggak akan biarkan kau dipromosi. Siska nggak tahu malu.
Beraninya dia ganggu keluarga orang lain. Tenang saja, aku akan usir dia dari kantor. Aku jamin, kalau Siska pergi dari perusahaan, kau pasti akan dipromosikan dan naik gaji. Nyonya Erlinto, tunggu kabar baik aku. Aku nggak akan biarkan Siska rusak hubungan Anda dan Pak Louis. Iya, ikuti saja, benar. Yang ketiga, tangannya miring agak ke kiri. Sini aku saja. Oke, tempel terus. Boleh. Teruskan. Ayo semuanya, ini di traktir kantor. Makanlah sampai kenyang. Kerja dengan giat ya. Ayo, jangan malu dong. Ayo. Wah, ini makanan dari Hotel Bintang 7. Setara dengan gaji setengah hari. Pak Louis sungguh murah hati sekali. Tampaknya kita beruntung karena seseorang. Waduh. Kau masih belum boleh makan. Sudah terjemahkan kontrak siang ini. Kirim ke ruang rapat. Masih ditunggu loh. Oke, akan kubawa sekarang. Bu Anissa, kalian gak cek terjemahan ya? Louis, ada apa? Ini kontrak yang dibatalkan. Kenapa bisa muncul di acara tanda tangan kontrak? Kau tahu nggak? Mereka kira kita sengaja berulah dan langsung pergi dari lokasi. Ini tanggung jawab Siska. Aku akan cari dia. Baim, bawa Siska ke sini. Baik. Siska, kenapa kau bisa lakukan kesalahan seperti ini? Kau tahu nggak? Karena kesalahanmu, kerjasamanya gagal. Perusahaan kehilangan sekitar 100 miliar. Kesalahan terjemahan apa? Lihat saja sendiri. Aku nggak tahu. Ini dokumen yang diberikan Asra. Mau mengelak? Benar kok, ini memang dokumen yang diberikan Asra. Kalau nggak percaya, panggil dia ke sini saja. Bawa dia ke sini. Baik. Asra, lihat ini. Ini dokumen yang sudah kau berikan padaku, kan? Bukan kok. Ini kontrak yang batal. Aku sudah berikan yang baru. Ini memang yang kau berikan padaku. Nggak mungkin. Aku sudah kerja di sini selama bertahun-tahun. Nggak mungkin lakukan kesalahan seperti ini. Louis, masalah ini sudah jelas. Memang salah Siska. Bu Anissa, Pak Louis, apa yang sudah terjadi? Siska malah terjemahkan kontrak yang dibatalkan. Kerja sama kita jadi gagal. Apa? Siska, walaupun kau ada salah paham dengan Bu Anissa, nggak boleh gunakan masalah ini untuk rusak reputasi beliau. Aku nggak balas dendam siapapun. Ini memang pekerjaan darimu. Pak Louis, aku masih punya catatan pemberian dokumen. Bisa dicek saja. Tapi kesalahan Siska nggak bisa ditoleransi. Aku mengerti. Siska diberhentikan sementara dulu. Tunggu sampai penyelidikannya selesai. Pak Louis, aku... Nggak bisa dinegosiasikan. Kalian keluar dulu. Dasar Louis. Dia malah percaya hasutan orang lain dan memfitnahku. Sialan. Lepaskan aku. Naik ke mobil. Nggak mau. Kau yakin mau tarik-tarikan di sini? Nggak takut ada yang lihat? Aku tahu ada yang bermasalah. Jadi aku hanya bisa berhentikanmu dulu. Kenapa kau bisa tahu? Baim sudah cek catatan kerjamu dan Asra. Waktu itu dia memang kirimkan dokumen terbaru kepadamu. Kau juga sudah buka kok. Kenapa kau bisa dapatkan kontrak yang dibatalkan? Kotak pesan? Enggak kok. Asra berikan dokumennya dengan perangkat lain padaku. Bisa cek CCTV saja kok. Sudah. Tempat dudukmu ada di titik buta CCTV. Aku...